Di informasi yang pertama dalam Hot News kita kali ini. Ya, Otoritas Bandara Haji Hasan Arobusman Ende, Kabupaten Ende menutup sementara operasional bandara akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kepala Bandara Haji Hasan Arobusman Patah atau BRI mengungkapkan bandara ini mengalami dampak erupsi sejak Minggu kemarin. Berdasarkan hasil pengamatan semburan abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki terus bergerak ke arah barat hingga ke Kabupaten Ende. Hal ini mempengaruhi Air Traffic Service atau ATS route atau jalur penerbangan pesawat di area udara tersebut. Banyak debu dan material vulkanik yang membahayakan penerbangan. Dengan kondisi ini, semua maskapai memutuskan untuk membatalkan penerbangan menuju Ende. Pos pengamatan gunung api atau PGA Lewotobi laki-laki melaporkan gunung tersebut masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan hasil pengamatan pada Selasa waktu, gunung ini masih meletus 1 kali, kemudian 2 kali gempa, embusan, 3 kali tremor harmonik, 2 kali vulkanik dangkal, dan 1 kali vulkanik dalam. Asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang dan tinggi 400 meter di atas puncak kawah. Di informasi selanjutnya, PHK berlanjut ya. Jadi pemutusan hubungan pekerja atau PHK ternyata masih terus terjadi di industri tekstil dan produk tekstil atau TPT di dalam negeri. Hingga membuat satu pabrik akhirnya tiarap setelah melakukan PHK bertahap. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Ristadi. Menurut Ristadi, gelombang PHK industri TPT di dalam negeri terus berlanjut karena berbagai faktor. Salah satunya tidak ada penjualan. Perusahaan ini memiliki pasar di dalam negeri dan ekspor. Dengan tutupnya pabrik ini, jumlah pabrik TPT yang harus tiarap di dalam negeri sejak awal tahun 2024 ini pun bertambah. Tak hanya itu, PHK menyisakan dampak menyedihkan bagi pekerja, kehilangan sumber penghasilan berdampak berantai. Mulai dari masalah biaya hidup sehari-hari, sampai biaya sekolah dan tagihan cicilan yang belum beres. Kita ke informasi selanjutnya soal Paus Fransiskus. Jadi Paus Fransiskus akan memimpin salah satu misa terbesar dalam masa kepausannya pada hari ini di Timor Leste. Lebih dari separuh 1,3 juta penduduk Timor Leste diperkirakan akan menghadiri misa di ibu kota Dili tersebut. Menurut Vatikan dan penyelenggara di Timor Leste, sekitar 300.000 orang telah secara resmi mendaftar untuk mengikuti misa tersebut, namun ratusan ribu orang lainnya diperkirakan akan hadir di luar, sehingga total yang diperkirakan antara 700.000 dan 750.000 jiwa. Banyaknya jumlah orang yang diperkirakan akan hadir membuat satu perusahaan telekomunikasi lokal telah menginformasikan kepada pelanggan bahwa sinyal mereka akan terpengaruh oleh kunjungan Paus. Di sisi lain, kehadiran Paus Fransiskus di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis lalu dihadiri sekitar 87.000 umat Katolik guna mengikuti ibadah misa. Sedangkan misa Paus Fransiskus di Papua Nugini tercatat dihadiri sekitar 35.000 orang. Kita ke informasi yang terakhir dalam Hot News kita hari ini ya. Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan serangan Israel terhadap zona kemanusiaan Al-Mawasi di Khan Yunis menewaskan 40 orang, melukai sedikitnya 60 lainnya. Menurut tentara Israel, serangan ini mengenai pusat komando Hamas yang ada di daerah tersebut. Pejabat Pertahanan Sipil Gaza Muhammad Al-Mukhair mengatakan kepada AFP bahwa 40 martir dan 60 orang terluka telah ditemukan dan dipindahkan ke rumah sakit terdekat setelah serangan tersebut. Sumber Pertahanan Sipil mengatakan secara terpisah bahwa serangan itu telah menimbulkan kawah besar. Misteri Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa pagi bahwa pesawatnya telah menyerang sejumlah anggota Hamas, yakni yang beroperasi di dalam pusat komando dan kendali tertanam di dalam era kemanusiaan di Khan Yunis. Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa bahwa klaim para pejuangnya hadir di lokasi serangan merupakan kebohongan.